Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang kemarin kita masih membahas tentang permasalahan babul miyah, tentang air. Baik. Dan ya mungkin sebelumnya ada yang mau membacakan resume ya dari apa yang kita bahas di pekan kemarin secara ringkas saja, poin-poinnya saja. Ya, ada Ustaz bawakan susu sebagai hadiah, penambahan gizi ya, bukan perbaikan gizi. Gizinya sudah baik-baik semua, sudah sehat-sehat semua insyaallah. Ini penambahan gizi aja. Ada yang membacakan? Fadhal. Minal ikhwah, minal tullab mungkin. Labas qalil wa katsir masih terserah. Sedikit banyak ada masalah. Siapa? Antum? Lah. Siapa? Yang dari Lombok mana? Dari Lombok mana? Antum, fadhal. Iqra min kitabak, min kitabik. Bermakna bersuci. Dua, hadas itu artinya tidak terlihat. Ya, sifat ya. Najis dia terlihat atau ada lidahnya. Ya. Al-Toharo secara syar'i adalah mengangkat hadas dengan air atau dengan tanah yang syaratnya harus suci dan mubah. Ya, suci maksudnya gimana kemarin? Ya, suci maksudnya bersih dari kotoran najis ya. Kalau mubah maksudnya? Boleh. Ya, apa boleh maksudnya gimana? Ya, maksudnya kita berhak untuk menggunakan air atau tanah tersebut ya, bukan tanah curian ya, bukan air curian ya. Terus ada lagi? Sedangkan at-toharo menurut kaum muslimin adalah menghilangkan sesuatu yang sifatnya menempel pada tubuh. Ya. Itu maksudnya taharah, mengangkat najis ya. Ada lagi? Taharah adalah syarat yang paling kuat untuk melakukan sholat. Iya, iya. Di antara syarat yang paling kuat sebagai syarat sholat adalah at-taharah ya, selain dari syarat-syarat yang lain, menghadap kiblat ya dan yang lainnya itu. Terus? Taharah terbagi menjadi 4. Satu, membersihkan tubuh dari hadas dan najis. Ya. 2, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan maksiat. 3, membersihkan hati atau penyakit hati seperti dengki, sombong, dan akhlak yang tercela. Ya. 4, menghilangkan niat. Tulisannya sendiri nggak bisa baca. Menghilangkan apa? Menghilangkan niat selain kepada Allah. Iya, menghilangkan niat ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Cukup. Fadhal antum ambil susunya. Sebelah sini. Iya. Oh iya. Ya, kita lanjutkan di hadis yang ketiga. Masih ada 2, tenang, insyaallah hadiahnya. Biar nggak nyusu sendiri temannya ya. Kalau temannya kan lebih enak. Baik. Hadis yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air tidak ada yang mampu menajiskannya
kecuali sesuatu yang bisa mengalahkan baunya, rasanya atau warnanya. Baik. Saya ulang ya. Jadi sesungguhnya air tidak ada yang mampu menajiskannya kecuali sesuatu yang bisa mengalahkan baunya. Kalau lafadz hadis bukan menggunakan atau ya, tapi pakai dan. Baunya dan rasanya dan warnanya. Tapi kita bahas derajat hadisnya terlebih dahulu. Jadi derajat hadis ini untuk kalimat yang awal ini sahih. Kalimat yang awal itu innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ini sahih hadisnya. Tapi untuk potongan yang selanjutnya illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, ini hadisnya dhaif. Ya. Paham ya? Jadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama ini sahih, kalimat yang kedua hadisnya dhaif. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ittafaqal muhaddisuna ala tad'ifihi. Ya, para ahli hadis ini sepakat dengan kedhaifan potongan kalimat yang kedua dari hadis ini. Ya, illa ma ghalaba tadi seterusnya ya. Karena di dalam hadis di dalam sanad hadis ini ada seseorang yang disepakati kedhaifannya. Baik. Dikatakan oleh Siddiq Hasan rahimallahu taala dalam kitab beliau, para ulama mereka sepakat tentang dhaifnya tambahan hadis ini. Tadi maksudnya potongan kedua dari hadis ini, semua ulama muhaddisun sepakat tentang dhaifnya. Tapi ya, ada tapinya. Tapi kata beliau, waqa'al ijma' ala madmuniha. Tapi mereka semua juga sepakat ya, kandungan hadis ini bisa diamalkan. Ya, kandungan hadis yang dhaif tadi itu bisa diamalkan. Jadi dipahami ya. Jadi secara sanad hadisnya ada dua ya, ada dua kalimat kan ya. Kalimat yang pertama ini sahih. Ya, innal ma la yunajjisu syai'un, ini sahih. Illa ma ghalaba ala rihihi wa launihi wa ta'mihi, ini dhaif. Ya, semua ulama hadis sepakat. Tapi ya, mereka juga sepakat bahwa bersamaan dengan lemahnya potongan hadis yang kedua tadi, mereka juga menjadikan kandungan hadis ini sebagai kaidah. Ya, kaidah yang digunakan untuk nantinya menentukan bahwa air itu suci atau air itu najis. Tapi ini dari derajat hadisnya. Kita masuk ke dalam faedah hadisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal air adalah suci. Ya, hukum asal air adalah suci. Ya, berdasarkan sabda Nabi tadi ya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada yang mampu menajiskannya. Berarti hukum asal air adalah suci. Dan ini bisa kita terapkan ya, ketika misalkan antum tidak tahu apakah air yang ada di hadapan antum itu suci atau najis. Ya, selama air itu dia masih berada pada sifat asalnya, maka kita kembalikan dia kepada hukum asalnya, yaitu air itu adalah suci. Ini hukum asalnya. Jazakallahu khairan. Faedah yang kedua, kemutlakan sifat air itu diikat ya, atau berubah gitu ya. Kemutlakan sifat air itu dirubah apabila tercampur dengan najis.
Ya, tadi kan mutlak ya sifatnya ya. Pokoknya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya. Ya, tapi sifat mutlak ini dia bisa berubah ketika kapan? Air itu tercampur dengan najis. Sehingga bau atau rasa atau warnanya berubah. Ya. Kalau sudah berubah, maka air itu menjadi air najis, baik itu jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Kita ulang. Kemutlakan sifat air itu akan berubah ketika air itu tercampur dengan najis dan merubah salah satu dari sifat yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau sudah berubah maka airnya menjadi air najis, ya, baik itu airnya sedikit maupun banyak. Taib. Nah, mereka semua para ulama sepakat, semua ya dari seluruh madhab sepakat kalau air ya baik itu banyak maupun sedikit dia berubah karena tercampur dengan najis, maka airnya menjadi najis, gitu ya. Tapi yang mereka berbeda pendapat adalah ketika airnya itu tidak berubah sifatnya. Ini yang mereka ada ikhtilaf. Baik, ini akan kita bahas secara lebih mendetail ya, akan sampai pembahasannya tentang khilaf di antara para ulama ketika air itu tidak berubah. Ya, ada najisnya. Ya, di dalam air itu ada najisnya, tapi sifatnya tidak berubah. Ya, mereka nanti terbagi ke dalam dua pendapat. Ada yang mengatakan air itu najis, ada yang mengatakan air itu tetap berada pada sifat asalnya. Baik, ini pembahasannya nanti saja. Faedah yang ketiga, ijma' kaum muslimin bahwa air yang berubah dengan adanya najis ya, maka dia menjadi najis, baik airnya sedikit maupun banyak. Baik, faedah yang ketiga, ijma' kaum muslimin, semua kaum muslimin sepakat kalau air berubah karena adanya najis, maka air itu menjadi air najis, ya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Apa sih konsekuensinya kalau air itu menjadi najis? Berarti airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, baik untuk mengangkat hadas maupun untuk menghilangkan najis, ya. Kalau air najis maka dia tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa dimanfaatkan untuk raf'ul hadas atau izalatun najas, tidak bisa, dua-duanya tidak bisa. Ya, beda nanti dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ada pembagian dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa atau ada yang membagi ke dalam pembagian air suci, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan, gitu ya. Kemudian ada air yang najis. Kalau air yang suci itu air yang kita ya gunakan untuk berwudu, gitu ya, air tawar itu ya, air ledeng, air sumur, air laut, air sungai, itu namanya air yang suci. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Nanti sebagian para ulama memasukkan air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu contohnya adalah air musta'mal, ya, air bekas berwudu. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci,
ya secara mutlak menurut ulama Syafi'iyah. Akan tapi sebagian ulama mengatakan kalau sifatnya berubah ya baru tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tidak berubah bisa digunakan atau tidak? Masih bisa digunakan menurut sebagian ulama. Tapi kalau indah Syafi'iyah tidak bisa sama sekali. Ya air yang menetes dari tubuh antum ketika antum bersuci, ini menurut mazhab Syafi'i tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ya, tapi yang rajih dari masalah ini, selama air itu tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Taib, air yang suci tapi tidak mensucikan ada lagi contohnya kira-kira? Air teh ya, atau secara kaedahnya air yang tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga sifatnya berubah. Gitu ya. Air suci yang tidak mensucikan adalah air yang dia tercampur dengan benda yang suci ya, dan salah satu dari sifatnya berubah. Paham ya maksudnya? Ada air, antum kasih teh, gitu kan? Teh itu suci atau najis? Oh, ya, suci ya. Antum kalau najis nggak boleh minum teh dong ya. Kasih teh ke dalamnya, berubah warnanya. Nah ini dinamakan air yang suci tapi tidak mensucikan, gitu ya. Ya dan yang lain sebagainya, air kopi, ya kopi tidak bisa antum gunakan berwudu, susu ya Pak ya. Susu di apa namanya? Air dicampur susu, alkohol ya. Antum wudu pakai alkohol kira-kira gimana? Ya tidak bisa ya. Tapi ya ada tapinya. Khilaf para ulama, air yang suci dan tidak mensucikan ini apakah masih bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau tidak? Ya. Kalau digunakan untuk menghilangkan hadas, maka ini sepakat, tidak boleh ya. Air yang suci tapi tidak mensucikan ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ini sepakat para ulama kecuali satu. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Al-Imam Abu Hanifah beliau berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah ini mendakwahi bangsa jin. Wa masyaallah ya. Mendakwahi bangsa jin. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Ya hal ma'aka ma'un?" Wahai Ibnu Mas'ud, kamu bawa air atau tidak? Kata Ibnu Mas'ud, ya saya tidak bawa air ya Rasulullah. Tapi Ibnu Mas'ud bawa satu wadah air, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, terus apa yang ada di dalam wadah airmu itu? Kata Ibnu Mas'ud, isinya nabiz. Ya, ta'rifu ya, nabiz ya. Nabiz itu bahasa kita itu infus water, air yang dicampur dengan buah, ya campur kurma, ya campur jeruk, campur apel, itu namanya infus water, itu nabiz. Nah kebetulan ketika itu nabiznya adalah nabiz dari kurma, ya air yang dicampur dengan kurma sehingga berubah rasanya menjadi kurma, gitu ya. Nah kata Nabi SAW, at-tamratu thayyibatun wal ma'u tahurun. Kata Nabi SAW, tamr ya, kurma adalah buah yang baik dan air itu adalah benda yang suci. Kemudian beliau berwudu dengan nabis itu, kemudian beliau salat. Ya. Nah, Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala beliau berpegang dengan hadis ini dan mengatakan bahwa berwudu dengan air yang itu sudah berubah sifatnya karena tercampur dengan benda yang suci, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Tapi para ulama yang lain dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, mereka semua mengatakan bahwa hadis ini, hadis tentang nabis ini itu dimansukh dengan salah satu ayat dari surat Al-Maidah. Antum tahu dimansukh ya? Dimansukh itu dihapuskan ya, entah itu hukumnya
atau lafadznya atau lafadz dan hukumnya sekaligus. Ya. Nah, dalam kasus ini hadis ini dihapus hukumnya. Lafadznya tetap ada, tapi hukumnya dihapus menggunakan salah satu ayat dari surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam tajidu ma'an fatayammamu ya sa'idan thayyiban." Kata Allah, kalau kalian tidak menemukan air, maka yang dilakukan apa? Tayamum dengan tanah yang baik. Ya. Allah tidak mengatakan kalau kamu tidak dapat air maka gunakan nabis. Ya, Allah tidak katakan kalau kamu tidak dapat air maka berwudu menggunakan air teh atau kopi. Tidak seperti itu. Tapi langsung kalau tidak menemukan air maka apa? Tayamum. Ya, langsung menggunakan tanah. Gitu ya. Maka ayat ini menghapus hukum dari hadis yang tadi kita bacakan, hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Baik. Oleh karena itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, berwudu menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan itu tidak diperbolehkan. Ya, untuk mengangkat apa? Hadas. Kalau menghilangkan najis, nah ini kalau menghilangkan najis, khilaf diantara para ulama. Ya, ada yang membolehkan, ya, ada yang tidak membolehkan. Jadi dibedakan ya antara mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, kalau menghilangkan najis, sebagian ulama itu membolehkan. Ya, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Intinya kalau menghilangkan najis itu selama najisnya hilang, maka menggunakan media apapun selama itu masih suci, hukumnya dibolehkan. Paham ya? Antum pernah bekam? Pernah. Biasanya bersihkan darahnya pakai apa? Ya pakai tisu. Maksudnya airnya pakai apa? Pakai air putih atau alkohol? Alkohol. Alkohol ini suci mensucikan atau suci tapi tidak mensucikan? Suci tidak mensucikan kan gitu. Betul Ustaz. Nah, menurut Imam Abu Hanifah ya dan sebagian ulama yang lain, untuk permasalahan mengangkat najis maka boleh menggunakan air suci dan tidak mensucikan. Taib, ya tadi pakai alkohol ya, kan darah itu najis ya. Sebagian ulama mengatakan itu najis, ya maka dia digunakan alkohol untuk menghilangkan darah ini. Maka ini tidak masalah. Ya, ini diperbolehkan. Atau mohon maaf misalkan antum jalan gitu ya, jalan kemudian kok nginjak kotoran misalkan, airnya baru mati, ya adanya air teh misalkan. Nah, boleh nggak air teh ini digunakan untuk menghilangkan najis? Boleh, ya. Menurut sebagian ulama. Dan ini pendapat yang rajih. Jadi kalau untuk menghilangkan najis maka tidak perlu dengan air. Ya, bahkan cukup dijemur saja. Ya, misalkan ya anak-anak kita ya, bapak yang sudah menikah misalkan, sudah punya anak, ngompol di kasur misalkan. Ya, ngompol di kasur, tidak dicuci. Hanya sekedar dijemur saja. Ya, pas lagi panas-panasnya dijemur, kena udara, kena panas, najisnya hilang. Ya. Nah, menurut ya mereka yang membolehkan mengangkat najis menggunakan air suci dan tapi tidak mensucikan, maka ini boleh-boleh saja. Ya, selama apa? Selama najisnya hilang. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah. Antum misalkan mohon maaf ya yang mondok. Ya, ada air kencing yang nempel di baju misalkan ya, di celana misalkan. Nah, menurut ulama ini, sebagian ulama sekedar dijemur misalkan bisa hilang, ya sudah. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i mereka mengharuskan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, menurut mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Jadi kesimpulannya, kalau mengangkat hadas, ya, kalau mengangkat hadas maka harus menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Tapi kalau menghilangkan najis, maka boleh menggunakan air yang suci, tidak mensucikan. Mafhum insyaallah ya? Alhamdulillah. Ada yang bisa ngulang? Ada susu di sini. Ini suci dan tidak mensucikan, tapi mengenyangkan. Kalau susu ya. Ada yang bisa ngulang tadi penjelasannya? Minatullah. Masa dari Lombok lagi? Yang lain, Indonesia bagian tengah atau barat mungkin. Yang dari Sumatera ada enggak? Ada? Enggak ada. Yang dari Jawa Timur? Nah, banyak. Mana Jawa Timur? Ya, tunjukkan nyalimu. Mana dari Jawa Timur? Fadhal, Iqra. Mas Muk? Siapa namanya? Ferdin. Iya, baca Ferdin. Tadi gimana kesimpulannya? Kalau mengangkat hadas menggunakan apa? Air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau menghilangkan najis, ada yang bisa bantu temannya? Susunya dibagi 2, boleh? Yang dari Jawa Timur yang lain mana? Nggak ada. Oh, masa bohong sih? Masa ya? Ada kan? Ayo, fadhal. Mas siapa namanya? Iya? Iya, fadhal Iqra. Bantu temannya tadi. Kalau mengangkat hadas, air suci dan mensucikan. Contohnya apa airnya? Ya air putih, ya air ledeng, ya air sumur, ya kan? Terus kalau menghilangkan najis, boleh menggunakan air suci tapi tidak mensucikan. Hotel. Nanti bagi 2 sama temennya ya. Diambil. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan, ajma'al ulama, ya para ulama mereka semua sepakat bahwa air sedikit maupun banyak apabila ada najis di dalamnya, ya kemudian berubah rasa, warna atau baunya, maka dia dinamakan air najis. Ya ini dikatakan oleh Imam siapa? Ibnul Munzir. Nah, sebagian ulama mereka mengatakan bahwa yang berubah itu harus semuanya. Ya, tiga-tiganya harus berubah sekaligus. Baik itu warnanya, baunya atau rasanya. Ya, dia dikatakan sebagai air najis kalau ketiga sifatnya itu berubah semua. Ya. Jadi kalau cuma salah satu, misalkan ada air kejatuhan bangkai tikus misalkan. Nah, menurut mereka para ulama yang memegang pendapat ini, kalau cuma berubah salah satu saja sifatnya, maka masih bisa dikatakan sebagai air suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci. Paham sampai sini ya? Baik. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat bahwa cukup salah satu saja sifatnya berubah, ya dengan adanya najis di dalam, maka sudah bisa dikatakan sebagai air yang najis, ya. Kalau air najis tadi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Ya bagaimana dia bisa menghilangkan najis? Lawang airnya saja najis kan ya. Jadi nggak bisa untuk menghilangkan najis. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya, hadis yang baru. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa wa fil lafdhin lam yanjus." Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau air itu
jumlahnya 2 qullah, maka tidak mungkin akan membawa najis. Dalam riwayat yang lain, lam yanjus, tidak mungkin akan menjadi najis. Ya, satu ulang ya. Jadi kalau ada air 2 qullah, tidak mungkin akan membawa najis. Dalam riwayat lain dikatakan tidak mungkin akan menjadi air najis. Di dalam hadis ini ada istilah 2 qullah. Ya, 2 qullah itu kalau kita setarakan dengan hitungan liter, kurang lebih 270 liter. Ya, 270 liter. Ini dikatakan sebagai 2 qullah. Kita masuk ke dalam faedah hadis. Faedah hadis dikatakan oleh penulis Tawdihul Ahkam, kalau air ya mencapai 2 qullah, berapa tadi? Berapa liter? 270 liter. Maka air ini akan membuang najis dengan sendirinya. Ya, tanpa perlu diapa-apakan, najis itu akan hilang. Karena apa? Saking banyaknya airnya. Wala tu'asiru fihi, najis tidak akan memberikan pengaruh terhadap air itu. Syaratnya apa? Ya, syaratnya tidak berubah tadi, tidak berubah salah satu dari ketiga sifatnya. Ya, tidak berubah rasa, bau atau warna. Tapi ini kandungan dari hadis, ya, ini kandungan dari hadis. Jadi kandungan hadis ini, kalau air itu sudah sampai 2 qullah, maka najis itu akan hilang. Ya, air itu akan menghilangkan najis dengan sendirinya. Selama salah satu dari sifatnya tidak berubah. Ini konteksnya, ya, ini mantuqul hadis. Kalau mafhum al hadis, ya, mafhum mukhallafahnya, pemahaman keterbalikannya dari hadis ini, air yang ada di bawah 2 qullah, ya, air yang ada di bawah 2 qullah akan terpengaruh dengan adanya apa? Najis. Ya. Maka sekedar ada najis di dalamnya, ini sudah dikatakan air najis, ya, baik berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau air di bawah 2 qullah, ya, dia akan terpengaruh dengan adanya najis, dan dia dikatakan sebagai air najis baik sifatnya berubah ataupun sifatnya tidak berubah. Ini baru pemahaman mukhallafahnya dulu, ya, mafhum mukhallafahnya dulu. Kita belum bahas apa yang rajih dikatakan oleh para ulama. Nah, kita sekarang masuk ke dalam khilaf di antara para ulama, ya, perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Kan tadi dikatakan apa? Kalau air itu di bawah 2 qullah, berarti sekedar ada najisnya saja itu sudah dikatakan apa? Air najis. Paham ya? Jadi walaupun berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya. Ya, kita buat sebuah contoh. Misalkan antum di kamar mandi, ya, ada bak gitu. Kejatuhan, ada bangkai misalkan. Ya, anggaplah bangkai tikus. Mati di sana. Nah, kalau kita melihat mafhum mukhallafah dari hadis ini, maka air yang ada di dalam kolam itu semuanya dikatakan sebagai air apa? Najis, walaupun tidak berubah.
sifatnya tidak baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah. Bisa dipahami sampai sini ya? Baik. Jadi kalau kita berpegang dengan kalau kita melihat dari mafhum mukhalafah hadis ini, maka air yang ada di kolam tadi harus dibuang semuanya. Ya. Karena sudah tercampur dengan adanya najis. Sekarang kita bahas ya khilaf di antara para ulama. Dan kita nanti akan merajihkan mana yang pendapat yang lebih kuat. Baik, yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad, mereka semua berpendapat bahwa air yang sedikit sekedar ada najisnya saja, walaupun tidak berubah sifatnya, maka dikatakan air yang najis. Ya, siapa tadi yang berpendapat demikian? Abu Hanifah, kemudian ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, sekedar kalau air itu sedikit, sekedar ada najisnya saja, sudah dikatakan air najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, cuma nanti mereka ada pendapat, ada khilaf juga tentang menyikapi air yang sedikit itu seperti apa. Tapi ini kita tinggalkan saja. Nah, Al-Imam Malik dan madhab Zahiri, Al-Imam Malik dan madhab Zahiri, mereka berpendapat, dan juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, mereka mengatakan bahwa air itu tidak dikatakan najis kalau hanya sekedar tercampur dengan benda najis. Ya. Selama salah satu dari sifatnya tidak berubah. Bisa dipahami ya? Tadi yang berpendapat seperti ini siapa? Imam Malik, mazhab Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya. Mereka mengatakan air itu sekedar ada najisnya saja, tidak dikatakan sebagai air yang najis selama tadi salah satu sifatnya tidak berubah. Ya, kan kalau sifatnya berubah tadi sudah kita katakan di awal, semua ulama sepakat kalau air itu berubah salah satu sifatnya, baik itu airnya sedikit maupun airnya banyak, maka dia dikatakan sebagai air najis, gitu ya. Nah, ini khilaf. Yang ada khilaf adalah ketika ketika air itu banyak, gitu ya. Ketika air itu sedikit, ketika air itu sedikit, ya di bawah 2 kullah, ya sebagian ulama mengatakan bahwa kalau air itu sedikit, maka sekedar ada najis saja di dalamnya sudah dikatakan air najis, ya walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Nah, menurut sekalangan ulama yang lain, air itu sedikit, ya airnya sedikit di bawah 2 kullah, ada najis di dalamnya, ya tapi tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka masih bisa dikatakan air suci. Nah, sekarang mana yang rajih di antara 2 pendapat ini? Yang rajih dari 2 pendapat ini adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa sekedar air yang sedikit, sekedar kecampuran najis, ya tanpa merubah salah satu dari sifatnya, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Nah, kalau kita melihat pada kasus ini, berarti kalau misalkan bak antum itu yang di kamar mandi itu kejatuhan bangkai tikus, ya, tapi tidak merubah salah satu sifatnya, cecak juga misalkan, ya. Walaupun cecak ini juga nanti ada khilaf di antara para ulama. Tikus lah, ya, tikus yang semua sepakat. Kejatuhan bangkai tikus, ya, mati di dalam. Kalau kita memegang pendapat yang kedua, pendapat yang rajih,
Berarti kalau salah satu sifatnya tidak berubah, maka tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya tinggal tentunya antum buang najisnya, kemudian airnya tidak perlu dibuang. Ya, airnya tidak perlu dibuang selama warna, rasa dan baunya tidak berubah, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ya, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dalilnya mana? Dalilnya ada hadis yang dinamakan hadis sumur budha'ah. Ya, sumur apa? Sumur budha'ah. Ada yang tahu ceritanya? Ada yang tahu hadisnya? Ini sisa satu hadiahnya. Atau mungkin bapak-bapak yang hadirin serta mungkin ada yang tahu kisahnya sumur budha'ah? Tapi di masa Nabi ada dinamakan sumur budha'ah. Sumur budha'ah itu adalah sumur yang biasa digunakan untuk membuang kotoran. Ya, bangkai itu dibuang di sana, kotoran-kotoran haid itu dibuang di sana, gitu ya. Pokoknya wis gua-guaan, semua dibuang di sana, kotoran-kotoran dibuang di sana. Para sahabat yang mengetahui keadaan dari sumur budha'ah ini bertanya kepada Rasulullah, ya, bagaimana keadaan sumur budha'ah ini masih bisa digunakan bersuci atau tidak? Nah, kata Nabi SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskannya. Artinya apa? Artinya sumur budha'ah, ya, yang itu sudah dijadikan kebiasaan orang Arab ketika itu, mungkin ketika masa jahiliyah ya, dibuangi kotoran segala macam, dibuangi najis di dalamnya, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya, tentunya tadi syaratnya selama tidak berubah salah satu dari sifatnya. Ya, maka dari hadis ini, dari hadis budha'ah ini, dan ini hadis sahih, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa air itu, ya, banyak maupun sedikit, ya, banyak maupun sedikit, ketika kecampuran najis di dalamnya, selama salah satu dari sifatnya tidak berubah, maka tetap masih dikatakan sebagai air yang suci. Ya, dan masih bisa digunakan untuk bersuci, baik itu mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Bisa dipahami sampai sini, Ji? Ya, air itu banyak maupun sedikit, banyak tadi batasannya 2 kullah tadi. Air itu banyak maupun sedikit, ya, dia kecampuran najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Baik, karena waktunya habis. Ya, ada yang mau bacakan resumenya. Ini sisa satu loh susunya. Ada yang mau bacakan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kalau bapak-bapak mau membacakan juga tidak mengapa, tidak mesti santri. Tapi hadiahnya bukan buku, mohon maaf. Ya, ada yang membacakan? Tidak apa-apa, sedikit banyak tidak apa-apa. Ya, jangan malu sama karyanya sendiri. Itu kan karya antum ya. Mencatat itu kan hasil dari usaha antum, kerja keras antum. Ada yang membacakan resumenya? Jawa Timur sudah. Jawa Tengah ada Jawa Tengah? Ada Jawa Tengah? Ya, antum Jawa Tengah, fadhal. Bacakan apa yang tadi sudah antum catat. Tidak apa-apa, ya, sedikit banyak tidak apa-apa. Loh, kok minjem temannya? Jangan minjem temannya. Antum catat enggak tadi? Catat, itu catatan antum, tidak apa-apa. Dibaca saja. Antum bacakan sebagiannya. Resume itu kesimpulannya, ya, ringkasan dari apa yang tadi kita pelajari. Dihapus. Ada yang lain? Jawa Tengah, Jawa Barat mungkin? Antum, fadhal, antum. Iya, yang di belakang kamera. Yang sembunyi di balik kamera. Tidak apa-apa, bacakan seadanya.
Siapa? Ma'ruf. Antum? Iya, tidak apa-apa, bacakan. Air yang banyak atau air yang sedikit, ada najis dan tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka bisa digunakan Iya. untuk pendapat yang kuat. Pendapat pendapat yang kuat. Baik. Ada lagi? Gak usah dipilih-pilih, baca aja, tidak apa-apa. Jika ada air gula, mungkin air itu membawa najis. Iya, itu hadisnya ya. Lam yahmil al-khabas. Terus? Dan kalau ada air gula akan berpengaruh jika ada najis. Iya. Iya, ya, mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalikan dari hadis. Ya, pemahaman kebalikan dari hadis. Kalau air itu di bawah 2 kullah, maka najis itu akan mempengaruhinya, gitu ya. Itu mafhum kebalikan, pemahaman kebalikan dari hadis. Ada lagi? Semua kaum muslimin sepakat kalau air yang dicampur dengan sesuatu yang najis maka air tersebut. Iya, ini kesepakatan kaum muslimin. Banyak maupun sedikit, kalau air itu berubah, salah satu sifatnya karena ada benda najis, maka airnya menjadi najis. Yang khilaf di antara kaum muslimin adalah kalau airnya tidak berubah. Ini yang tadi kita bahas di akhir kajian kita. Cukup? Ada lagi? Cukup, saya. Jazakumullah khairan. Silakan diambil hadiahnya. Nanti bertiga bisa nyusul bareng. Yang lain dibagi. Ilahuna jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.